Shalom Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman pelayan altar, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa, amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di Dok 4 juga, saya menyambut selamat datang di Dok 4. Ya, di sini tagline kami Christ for you. Jadi di sini kami hanya memberitakan Kristus. Dan kita hari ini sudah memasuki, kalau dikatakan sebagai minggu sengsara ya, minggu prapaskah. Kita memasuki minggu prapaskah yang pertama dengan hari ini kita melanjutkan serial khotbah kita, yaitu surat kepada 7 jemaat ya. Ada 7 jemaat di kitab Wahyu yang Tuhan berikan pesan. Dan hari ini saya akan memberitakan firman Allah. Bapak Ibu sudah siap? Ya, kita akan belajar, kita akan merenungkan, kita mulai memasuki minggu-minggu Paskah ya. Jadi kita minggu Prapaskah mulai merenungkan lagi pengorbanan Kristus di atas kayu salib, merenungkan kasih-Nya, merenungkan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan mulai membahas surat untuk jemaat di Tiatira. Kita buka kebenaran firman Allah di dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 29. Apabila sudah dapat ayat kebenaran firman Tuhannya, saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Dengan perikop kepada jemaat di Tiatira. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu dengan pikiran dan fokus yang penuh. Kepada jemaat di Tiatira, inilah firman Tuhan 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, ini sudah masuk ke jemaat yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat Bapak Ibu. Jadi boleh tolong PowerPoint-nya teman-teman multimedia. Kita sudah membaca Wahyu. Saya buka dengan ini Bapak Ibu. Jadi salah satu, Bapak Ibu udah fokus ya? Fokus Bapak Ibu. Salah satu perkataan terkenal dalam dunia literatur ya. Bapak Ibu di sini ada yang hobi literatur nggak? Hobi bacaan klasik gitu ya. Salah satu yang terkenal ada William Shakespeare. Bapak Ibu kalau kenal, pasti kenal lah, pasti minimal pernah dengar. Dia berkata hidup itu seperti sebuah panggung besar dan kita semua adalah aktor yang memainkan berbagai peran katanya. Kita masuk, kita keluar, dan sepanjang hidup kita memainkan banyak bagian seiring kita bertumbuh
dan berubah. Ya. Tapi itu kata orang luar, ya. Kalau di Indonesia, saya tahu Bapak Ibu di sini itu mayoritas umurnya agak matang lah ya. Bapak Ibu tahu lagu Nika Ardila? Tahu? Yang dunia ini panggung sandiwara. Yang Gen Z, lagu apa ini ya? Terus apa kelanjutannya? Ibu-ibu, ceritanya, saya nggak tahu nadanya Bapak Ibu, saya Gen Z soalnya. Yang di belakang yang anak-anak choir itu ini lagu apa ya? Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Luar biasa ya, memang ini udah matang-matang ini umurnya. Ya, tapi saya nggak tahu lagu ini, saya nggak tahu. Saya hanya tahu bagian yang refnya, mengapa kita bersandiwara. Itu bagian situ aja yang saya tahu ya. Jadi Bapak Ibu, ini seringkali banyak ungkapan dunia yang berkata bahwa dunia ini panggung sandiwara. Kita masing-masing punya peranan kita masing-masing. Sekilas Bapak Ibu mungkin kalimat itu terdengar benar. Ya, memang benar kita itu nggak bisa mengatur jalan kehidupan kita. Kita hanya jadi pemeran. Oke. Mungkin memang benar bahwa penulis utama kisah kita mungkin bukan kita. Mungkin benar ada waktunya kita masuk, ada waktunya kita keluar saat dunia ini ditentukan. Mungkin memang benar kita punya peranan kita masing-masing. Ya kan, itu yang tadi dikatakan ada peranan dari tragedi dari Yunani, ya kan. Kisah Mahabharata, ya saya aja nggak tahu kisah Mahabharata itu apa. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin benar, ya. Tapi ada satu hal yang tidak benar, Bapak Ibu, hidup ini bukan sandiwara. Hidup ini itu bukan panggung acting. Gak ada gladi resiknya, gak ada latihannya sebelum pertunjukan yang besar. Terus waktu udah selesai kita bilang, itu kan cuman peranan. Bapak Ibu, sesungguhnya kehidupan kita bukan memerankan sebuah karakter, kita sedang menjalankan kehidupan kita masing-masing. Dan kehidupan kita hanya satu kali. Gak ada gladi resiknya. Gak ada latihannya. Dan ini bukan showtime. Kita kira kehidupan kita ini banyak penontonnya, tetapi sesungguhnya hanya satu pribadi yang perlu kita perhatikan pendapatnya, pandangannya, komentarnya, yaitu hanya satu pribadi. Kalau kita ngomongin dunia kita ini hanya acting, penontonnya banyak. Kita nunggu tepuk tangan orang lain, atau kita mungkin nunggu ini orang lain bilang apa ya tentang saya. Tetapi sesungguhnya hanya satu orang, satu pribadi, sang penonton yang betul-betul kita perlu perhatikan setiap katanya, yaitu sosok pribadi yang justru menuliskan surat-suratnya sekarang kepada kita saat ini. Karena dia bukan hanya menonton, tapi dia juga mengkoreksi. Dia menyatakan kesalahan kita, bahkan dia menuntun kita. Karena apa? Hidup kita hanya satu kali. Bukan panggung sandiwara yang kita salah, ya udah coba kita ulang lagi, ulangi. Atau kayak syuting kita bilang ulangi, enggak. Ya, jadi kata Shakespeare ini kurang tepat kalau dikatakan ya kita itu memainkan banyak peranan. Kita hanya menjalankan kehidupan kita masing-masing. Dan hanya satu pribadi yang perlu kita tatap, yang perlu kita dengar, yaitu satu pribadi yang menuliskan suratnya kepada 7 jemaat ya. Dan saat ini kita sudah berada di jemaat yang keempat ya. Dari Efesus naik ke Smyrna, ke Pergamus. Kayak ada dengungan. Kemudian kita masuk ke Tiatira. Tiatira ini terletak sama juga di Asia Kecil, ya, dia 80 km timur laut dari Smyrna dan juga sekitar 50 gini. Jadi di sini ada sungai. Nah, dia tuh kayak ada sungai di sini yang memisahkan Sardis dan Smyrna dari si Tiatira ini. Ya. Jadi kita sekarang masuk ke Tiatira. Nah, tadi saya katakan hanya satu pribadi yang perlu kita perhatikan perkataannya, yang hanya satu pribadi yang perlu kita lihat sebagai penonton kita yang sejati. Karena kalau di Efesus, Bapak Ibu perhatikan semua itu beda-beda perkataan Tuhan. Bagi Efesus dia katakan inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.
Di Smyrna dia katakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di Pergamus dia katakan, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, dan apa yang terjadi di di Tiatira. Dia berkata apa, Bapak Ibu? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah pertama. Dia katakan firman anak Allah. Agak beda ya dikit-dikit. Dia katakan ada yang memegang ketujuh bintang, firman dari yang awal yang akhir, yang memegang pedang. Sekarang dia buka, inilah firman anak Allah. Nah, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Tuliskanlah kepada gembala di Tiatira, ya kan? Karena dikatakan tadi di sini sebelumnya yang memegang ketujuh bintang itu, ya. Di Wahyu 1 dikatakan 7 bintang itu siapa? Para malaikat, yaitu penyampai pesan Tuhan, para gembala. Bintang itu simbol kekuasaan, ya, di tangan kanan Tuhan. Ya. Dia katakan sampaikan pesan ini pada gembala. Gembala ini ada di dalam tangan Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan. Ya, makanya saya yakin sekali semakin saya baca firman ini Tuhan memelihara gembala-gembalanya. Ya, Tuhan menyampaikan pesan kepada gembala-gembalanya. Tuhan memelihara, dalam hal ini Dok 4 Tuhan memelihara saya. Jadi saya suka sekali. Setiap Tuhan katakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira atau di Efesus atau di Pergamus. Ya, dan saat ini kepada jemaat di Dok 4 pesan-pesan Tuhan. Ya. Jadi menarik di sini Tuhan sendiri memperkenalkan dia sebagai anak Allah. Dan ini tentu tidak bertentangan dengan perkataan Yohanes di Wahyu 1. Wahyu 1 dia katakan anak, ada hijau tuh. Serupa anak manusia, ya. Kembali lagi, Dwinatur, Kristus adalah anak Allah dan anak manusia. Allah manusia, ya. Kan di Wahyu 1 ayat 11, kita baca ulang 1, 2, 3. Apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa kita harus baca ayat ini lagi? Karena tadi saya katakan Bapak Ibu, hanya satu penonton kita yang perlu kita dengarkan. Ya, yang perlu kita perhatikan firman-Nya, yang perlu kita perhatikan tegurannya, yang perlu kita perhatikan kasih-Nya. Pribadi itulah yang ini yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dikatakan bahwa di situ terlihatlah kaki dian dari emas. Di ayatnya waktu itu dijelaskan apa? Itulah ketujuh jemaat. Kaki dian adalah jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan berdiri di tengah jemaat-jemaat Tuhan. Dan kaki dian itu kan apa? Penerangan ya. Dan bahwa terang gereja itu bersumber dari yang berdiri di tengah-tengah itu. Jadi Kristus itu yang berdiri di tengah-tengah yang memberikan kekuatan kepada gereja-gereja. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan, hanya satu pribadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan firman-Nya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan tingkahnya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan tegurannya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan kasih-Nya. Yaitu yang berdiri dan memberikan terang kepada setiap kaki dian itu. Kristus itulah yang memberikan terang kepada 7 kaki dian itu. Oleh karena itu sebelumnya Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat akan kutarik. Iya kan? Karena apa? Sumber kekuatan, sumber terang gereja itu hanya dari Kristus. Tetapi kita hobi mendengar dunia. Jadi hanya satu pribadi inilah yang perlu kita terus perhatikan setiap perkataannya. Bahwa minyak kasih karunia Tuhan terus berlimpah kepada gereja-gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu dapat diterangi hanya karena Kristus. Siapa yang menerangi? Anak manusia ini. Dan saat ini dia sedang memperkenalkan dirinya juga sebagai anak
anak Allah. Jubahnya panjang, melambangkan dia seorang imam dan raja. Ya, berlilitkan ikat pinggang dari emas. Sesungguhnya hanya dialah yang berotoritas atas kita. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Kenapa perlu dijelaskan ini lagi? Saya mau terus memberitahukan kepada Bapak Ibu, hanya pribadi ini yang terus Bapak Ibu perhatikan. Saat kepalanya itu yang putih melambangkan betapa dia begitu kudus, di saat yang bersamaan dialah yang awal dan yang akhir. Makanya ada di perjanjian lama itu menyebutkan Sang Maha Tua, bahwa dia itu sejak dari awal dialah Alfa dan Omega. Ya, pesan ke jemaat yang mana itu? Jemaat di Sardis ya. Yang telah hidup, yang mati namun hidup kembali. Ya, Allah manusia. Dan perhatikan, matanya bagaikan nyala api. Ini nanti kita akan perhatikan ya, karena kita hari ini ngomongnya api-apian ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Suaranya bagaikan desau air bah. Bapak Ibu bayangkan itu, coba dibayangkan di dalam otak Bapak Ibu. Penglihatan seperti apa. Dan tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Hanya pribadi inilah yang perlu kita dengarkan suara teguran tuntunan firman-Nya. Amin. Dia yang berdiri dan berjalan di tengah-tengah kita. Dan kita lanjutkan di Tiatira, dia katakan begini. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, anak Allah dengan matanya yang menyala-nyala menembus segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang najis akan luput dari injakannya. Ya, dari injakan yang menyala-nyala. Matanya nyala-nyala, kakinya tadi apa? Bagaikan tembaga. Lagi ini sekarang temanya lagi api. Kalau minggu lalu dia lagi memberikan pedangnya. Ya. Sekarang api ini apa Bapak Ibu? Di dalam Alkitab melambangkan murka Allah. Emang apa sih yang terjadi di Tiatira? Ya. Sekarang kita percaya setiap perkataan Kristus menegur kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam setiap kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kota Tiatira ini kotanya enggak terlalu besar, kotanya kecil saja, tidak terlalu diperhitungkan dibandingkan dengan kota-kota yang lain, kota-kota yang sebelumnya maksud saya yang sudah kita bahas. Dia itu kota kelas pekerja atau pedagang, ya level-level menengah lah. Kalau orang-orang hebat tuh ya sebelum-sebelumnya yang di atas-atas persaingannya agak tinggi ya, pusat pemerintahan dan segala macam. Tapi walaupun dia bukan kota besar, dia ini pusat ya kayak pabrikan ya. Kalau di Indonesia mungkin apa ya kota yang paling sering yang isinya tuh pabrikan-pabrikan, mungkin kayak pinggiran-pinggiran daerah-daerah Cikarang mungkin ya. Saya bingung kalau di Papua ini mencontohkan kota seperti apa. Jadi disitulah sedang berkembang perdagangan, sedang berkembang produksi. Dan salah satu produksi yang paling jelas di situ, lihat itu ada gambarnya, mereka itu memproduksi kain. Ya, kain ungu. Makanya kadang sekarang kita dengarnya warna merah Turki. Ya, mereka inilah yang memproduksi kain-kain ya. Mereka punya teknologinya berkembang. Tapi ini menyebabkan bahwa di kota ini harus ada serikat dagang. Ya. Perhatikan, ini karena di daerah Asia kecil ini udah salah satu peradabannya yang sudah agak berkembang ya, bagus, maju ke depan. Jadi ada serikat dagang ya untuk memperkembangkan ekonomi mereka, dan sayangnya keanggotaan dalam serikat dagang ini harus melibatkan adat istiadat dan ibadah-ibadah praktik pagan.
Berarti ini udah ngomongin soal perut. Ya, karena ini soal berkaitan dengan kerjaan kita. Ya. Dewa utama yang ada di kota ini itu dewa Apollo. Ya. Disembah dewa matahari, ya, segala macam itu ada di kota ini. Dan salah satu mungkin jemaat mula-mula di Tiatira itu ada di Kisah Para Rasul, nama wanitanya adalah Lydia. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Nah, Lydia ini dari Tiatira. Kurang lebih Bapak Ibu sudah tahu background ini. Cuman kan kita nggak ngomongin sejarah. Saya hanya kasih tahu bahwa ini tuh lagi kelas pekerja, kelas pedagang, kelas produk, orang-orang produsen. Ya. Dan Tuhan katakan begini. Kita baca 1, 2, 3. Resap ya Bapak Ibu, resap ke dalam otak dan pikiran Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pertanyaannya, ini bagus gak? Ini bagus gak jemaat ini? Bagus, berkembang loh pelayanannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih bagus. Tuhan memuji kasihnya, Tuhan memuji imannya, Tuhan memuji pelayanannya, Tuhan memuji ketekunannya. Bahkan pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi ada pujian dari Allah, pelayanan jemaat Tiatira kok terbalik ini ya. Pelayanan jemaat Tiatira sangat berkembang. Ya, sangat berkembang, ada peningkatan, banyak yang mereka kerjakan, mereka mempraktikkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, apalagi kurangnya. Ini jemaat yang oke, hebat, perkembangannya besar. Saya juga senang kalau Dok 4 bisa dipuji seperti ini. Ya, aku tahu kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, kata Tuhan. Ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mereka memperhatikan orang sakit, mereka memperhatikan orang miskin. Mereka beriman kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau. Kembali lagi. Di panggung kehidupan kita masing-masing, pasti ada sesuatu yang terus perlu diperbaharui oleh Tuhan. Dan hanya pribadi itulah yang terus kita dengar perkataannya. Saat kita ditegur, saat kita dinasehati, hanya pribadi inilah yang kita dengar. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Yang ada hanyalah gereja yang mau terus disempurnakan. Dan apa yang harus disempurnakan dari Tiatira? Tuhan mencela engkau, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Agak mirip nih sama jemaat yang sebelumnya, yaitu jemaat Pergamus. Agak mirip. Kemarin di doa puasa saya jadi harus menyinggung sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu mikir, ini kan dulu-dulu. Gak ada dewa Apollo tuh kan sekarang udah gak ada. Kaisar-kaisar penyembahan Kaisar tuh nggak ada sekarang ya, mungkin sekarang adalah agama yang beda-beda sedikit dari Kristen, tapi kan maksudnya nggak kita ikutin juga, kita pikir begitu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan hati kita itu jahat. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang gempar dengar berita ini ya, berita internasional, Bapak Ibu tahu? Yang melibatkan elit-elit dunia. Di situ ada perdagangan orang, korbannya anak-anak. Tahu? Epstein ya. Siapa yang baca file yang sudah dipublikasi sama pemerintah Amerika? Waktu saya baca, saya benar-benar ternyata manusia bisa sejahat ini loh. Kadang saya mikir ini kadang iblis tuh suka insecure gak ya? Kadang manusia ternyata lebih jahat daripada kok bisa gitu loh. Ya, kan ada juga foto-fotonya, didokumentasikan semuanya. Orang-orang apa? Orang-orang korbannya pasti orang-orang terpinggirkan,
hasil perdagangan manusia, korbannya anak-anak. Ya, Bapak Ibu udah lihat gak? Ya segelintir-segelintir aja deh foto-fotonya. Saya bilang ini orang gila. Ya, dan gampang bagi kita untuk mengatakan biadab, orang gila dan segala macam, mungkin mudah bagi kita. Tapi itulah dunia. Mungkin sekarang gak kayak waktu minggu lalu saya tunjukin Pergamus tuh gini ya kotanya Bapak Ibu, tahtanya ada penyembahan tempat berhalanya tuh kayak gini. Mungkin gak gedung-gedung yang besar, tapi penyembahan berhalanya udah pindah ke sini. Ya, itulah ya. Nanti dilanjutkan sama PKS-PKS yang kemarin datang ya. Udah saya jelaskan itu, saya bukan mau membahas ke situ. Tetapi Bapak Ibu percayalah, dunia ini semakin menuju kebinasaannya. Dan kembali lagi, hanya satu pribadi yang hanya perlu kita dengar, kita perhatikan setiap tingkahnya, setiap perkataan-perkataannya. Dan dikatakan engkau membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya Isabel itu siapa ya. Singkatnya Isabel ini adalah ratu pada zaman pemerintahan Raja Ahab yang membawa Israel kepada penyembahan berhala, kepada Baal. Ya, zaman Elia kita sudah bahas itu, gara-gara dia bangsa Israel jatuh. Dan Tuhan menjuluki wanita Isabel. Bukan berarti namanya Isabel, enggak. Tapi tingkahnya menyebabkan jemaat untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sama seperti Isabel beberapa ribu tahun yang lalu yang membawa Israel menyembah Baal. Ya, di zaman Elia, di zaman Raja Ahab. Jadi Tuhan mau menegur jemaat ini, katakan hati-hati, kamu sudah membiarkan wanita ini. Karena dosa jarang dengan wajah yang mengerikan Bapak Ibu. Di Taman Eden juga buahnya yang dilarang Tuhan itu kayaknya kelihatannya baik. Dosa itu selalu tampaknya masuk akal, tampaknya indah, tampaknya menguntungkan. Itu sebabnya kita harus terus jeli. Dan mata telinga kita hanya tertuju kepada Kristus. Jadi wanita ini mengaku sebagai nabi. Ya, membuat jemaat Tiatira itu menjalankan praktik penyembahan berhala dan zina. Jadi antinomian, ya, bahwa hubungan seksual itu direduksi untuk menjadi sistem keagamaan, dibalut dengan antusiasme yang saleh. Apakah masih ada sekarang? Banyak, kelihatannya mah saleh, kelihatannya mah baik. Dan Tuhan katakan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Bapak Ibu, waktu itu berbicara tentang kesabaran Kristus sebelum penghakiman. Bapak Ibu yang mungkin terikat di dalam dosa, terus kayak enggak ada apa-apa. Oh, berarti ini dosanya biasa-biasa aja. Berarti Tuhan ngerti. Bukan soal dosanya itu besar atau kecil Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu diberikan waktu untuk bertobat. Dan Kristus sedang datang kepada jemaat ini dengan mata yang menyala-nyala, dengan kaki seperti tembaga. Yang kalau nginjak, boom. Bapak Ibu tahu tembaga ya? Allah masih sabar menunggu pertobatan wanita ini dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi sebelum penghakiman selalu ada kesabaran Tuhan untuk memanggil di dalam pertobatan. Tapi Tuhan katakan apa? Iya, tidak mau. Wah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa pilihan kita selalu saja kecenderungan hati kita untuk memilih dosa. Tuhan sudah memberi waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu saat ini, berminggu-minggu, bulan lepas bulan, gereja terus mengingatkan pertobatan. Terus Bapak Ibu lihat, kayaknya Tuhan biasa-biasa aja. Tuhan ngerti ini berarti.
bukan berarti Tuhan menoleransi dosa. Tuhan masih memberikan waktu untuk bertobat. Dan Tuhan tahu apabila engkau tidak mau untuk bertobat. Ya, ini pernyataan yang luar biasa sekali. Kehendak kita seringkali memilih untuk tidak mau bertobat. Dan Tuhan memperingatkan bahwa penghakiman saya itu nyata. Bukan berarti belum saya kasih berarti penghakimannya gak ada. Ngerti gak? Kalau belum saya bikin ini bukan berarti penghakimannya gak ada. Saya nunggu Anda bertobat. Allah menunggu kita bertobat. Karena sesungguhnya Kristus menginginkan pertobatan kita, bukan kebinasaan kita. Tetapi kadang kitanya yang tidak mau. Dan untuk jemaat ini Tuhan sedang menunjukkan apinya. Ya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Tapi lihat ini, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Artinya apa? Tuhan masih nunggu gak? Tuhan masih nunggu. Jika kalian gak mau, penghakiman saya jelas dan nyata. Ya, jadi Tuhan masih nunggu. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, aku akan menghakimi mereka. Jelas. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Tuhanlah yang mampu menguji batin dan hati kita Bapak Ibu. Pertobatan Bapak Ibu tidak bisa saya ukur. Hanya satu pribadi yang bisa mengukur kedalaman hati kita. Kristus. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini jelas penghakimannya. Jadi Bapak Ibu, Kristus hari ini keras bagi kita. Kalau belum saya hakimi, belum saya hukum, bukan berarti dosamu itu saya biarkan. Saya menunggu engkau bertobat. Dan kalau engkau tidak mau bertobat, penghakiman Allah nyata. Ya. Dan permasalahannya, kita semua pendosa yang suka sekali berkompromi demi panggung kita tadi. Di awal saya katakan, kita kira kehidupan kita ini sandiwara. Berkompromi demi panggung kehidupan kita. Kita kira ada orang-orang penting yang perlu kita perhatikan pujiannya, tepuk tangannya atas kehidupan kita. Dan kita kompromi akan itu. Tadi saya awal katakan bahwa di Tiatira ini ada serikat dagang yang punya ritual untuk keanggotaannya. Ini udah ngomongin karir, ini udah ngomongin urusan perut. Ya. Setiap serikat punya dewa pelindungnya. Mereka ada pestanya, ada penyembahan berhalanya, ada percabulannya. Mungkin kita nggak kayak gitu, tapi udah urusan perut sekarang kita bilang, udahlah Tuhan ngerti saya harus kasih makan anak-anak saya. Udahlah Tuhan ngerti sekarang ekonomi lagi susah. Ya, udahlah Tuhan ngerti saya lagi butuh. Seringkali kembali lagi, Tuhan sudah memperingatkan kita tadi di awal saya katakan. Dosa tidak terlihat seperti sesuatu yang menyeramkan. Sekarang dosa itu terlihat sebagai sesuatu yang masuk akal. Masuk akal lah. Namanya juga saya butuh. Namanya juga dia butuh. Atau mungkin kita mengambil manfaat bagi orang lain yang sedang membutuhkan dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa.
kemarin kah? Kayaknya lagi ada viral. Seorang ABK, Bapak Ibu tahu ABK? Anak buah kapal, bukan anak berkebutuhan khusus ya, maksudnya dalam pekerjaan. ABK ditangkap, karena apa? Di kapalnya itu ada 3 ton narkoba. Baru 3 hari kerja. Dunia semakin edan. Tidak lagi, kita pokoknya udah mikirin, udahlah kita ini harus ngurusin perut kita masing-masing. Tetapi Tuhan katakan aku menyelidiki hati dan batin tadi kata Tuhan. Ya, karena ada masanya ditulis di Alkitab iblis pernah menggoda seseorang soal roti, menggoda seseorang soal kesalehan, menggoda seseorang dengan kuasa. Ya, mungkin Bapak Ibu langsung sudah tahu arahnya kemana. Sayangnya kita ini adalah pendosa yang terus berkompromi demi panggung kita masing-masing. Jadi saya mau tanyakan, siapa yang dapat tahan berdiri di hadapan murka Allah dengan fakta bahwa penghakiman pasti menanti? Dengan matanya yang menyala-nyala, dengan kaki tembaganya, siapa yang bisa tahan berdiri? Kalau kita saja sudah gagal soal perut, soal kekuasaan, soal ketenaran, bahkan kita menyembah apapun yang ada di dalam hati kita saat ini. Supaya kita mengontrol orang. Menurut Bapak Ibu, Epstein itu hanya karena permasalahan dia nyulik orang? Enggak. Itulah contoh ingin mengontrol orang lain. Suka saat orang lain itu tersiksa. Ada kepuasan tersendiri. Itulah saat kekuasaan tanpa Roh Kudus kayak gitu hasilnya. Itulah kekayaan saat tidak ada batasan untuk akuntabilitas. Itulah kekuasaan tanpa batas. Karena hati kita itu hati yang jahat. Saya mau katakan, kita itu mudah saja untuk membiarkan orang-orang menyesatkan kita. Siapa yang dapat tahan berdiri? Oleh karena itu, kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tolong dengan cepat tim multimedia. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Karena semua kita gagal soal urusan perut. Oke, kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan fokus yang penuh 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jangankan kita Bapak Ibu, Yesus aja dicobai. Dan apa kecenderungan kita? Saya mau katakan kecenderungan kita adalah seperti jemaat-jemaat.
Dan dalam hal ini salah satunya adalah jemaat Tiatira. Kita cenderung kompromi. Mungkin bukan soal perut, apapun kita kompromi dengan dosa, kita katakan udahlah Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Ya Tuhan ngerti kok kalau saya begini. Jadi Bapak Ibu, ada masa juga Kristus dicobai. Segera setelah baptisannya, setelah Kristus dibaptis, saat Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus, Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari, terus Alkitab mengatakan, laparlah dia. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, ini juga bukan kecelakaan. Kayaknya kok Tuhan tuh bisa kecolongan ya dicobai gitu ya. Bukan kecelakaan. Malaikat-malaikat mana nih kok bisa ini Yesus kecolongan, bisa kedatangan iblis gitu ya. Kayak seakan-akan ada bodyguard gitu. Hati-hati kok bisa kecolongan. Ini adalah kehendak Bapa bahwa Yesus harus dicobai. Saya mau kasih tahu kenapa Yesus harus dicobai. Kenapa Kristus perlu dicobai. Setidak-tidaknya saya bisa kasih 2 alasan. 1, supaya Kristus menang. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Karena Adam di Taman Eden dia gagal. Saat dicobai iblis, dicobai ular tua dia gagal Adam dan Hawa. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun gagal. Orang yang keluar dari Mesir hanya 2 aja angkatannya yang masuk. Hanya siapa? Yosua dan Kaleb. Gagal masuk tanah perjanjian untuk angkatan yang melihat tiang awan, tiang api. Gagal. Kita selalu gagal. Dan kenapa Bapa berkenan supaya Yesus dicobai? Supaya apa? Supaya Kristus menang. Karena manusia gagal. Bapak Ibu gagal dalam pencobaan. Makanya Tuhan ngajarin kita untuk berdoa kepada Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan alasan kedua kenapa Kristus perlu dicobai oleh iblis adalah supaya Kristus sanggup menolong setiap kali kita dicobai. Setiap kita yang dicobai. Saat ada pencobaan datang, Kristus memberikan kita kekuatan. Karena apa Bapak Ibu? Ngomongin ini sebenarnya, ngomongin ini, Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu tahu film perang? Ini tuh sebenarnya battle. Seperti Daud dan Goliat, terus bangsa Israel tuh cuma nengok aja. Nah bagian kita yang mana? Bagian kita yang nengok-nengok. Ngerti enggak? Bagian kita hanya seperti Saul dan Israel yang lihat ngelongo gitu. Nungguin Daud saat lempar, habis itu dipotong kepalanya, baru diangkat begini. Kita bagian nonton. Kita seperti bangsa Israel yang gak bisa apa-apa, yang mati ketakutan. Karena kita gak bisa. Ini tuh pertandingan antara setan malaikat yang jatuh melawan anak Allah yang hidup. Jujur aja di pertandingan ini kita gak ada apa-apanya, gak ada kekuatan kita. Iblis lebih licik, lebih kuat, lebih kejam. Dia adalah pembunuh. Sejak semulanya dia adalah bapa segala dusta. Ngutip firman dia untuk Allah. Sebab ada tertulis bahwa malaikat Tuhan akan dikirim untuk. Itu dari mana? Dari Mazmur 91. Dan tahu gak Mazmur 91 itu untuk apa sebenarnya? Untuk doa melawan roh jahat, pengusiran setan. Setan pakai ayat yang untuk ngusir dia. Luar biasa kan? Ya, jadi kita membutuhkan sesosok yang lebih besar daripada kita, yang sanggup untuk memperbaiki setiap kegagalan kita. Dia ulangi lagi sejarah manusia, Israel yang gagal, Adam yang gagal, bahkan engkau yang gagal saat ini.
Tetapi apakah dia gagal? Enggak, dia menang. Ya. Apa pencobaan yang paling umum? Pertama ngomongin roti, soal perut. Kamu kan harus makan kan, lapar 40 hari coy gak makan. Coba ubah ini. Ubah ini. Iblis tahu kita itu butuh keamanan. Iblis tahu kita butuh kenyamanan. Bahkan mungkin iblis tahu kita butuh promosi. Ya. Kalau udah kita kasih, iblis bakal bilang gini, jangan menggigit tangan orang yang ngasih kamu makan. Ngerti nggak? Oleh karena itu, Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa atas tubuh dan jiwa. Kristus lapar 40 hari, setelah 40 hari dia berpuasa, tetapi pada saatnya dia juga dipelihara. Malaikat-malaikat memberikan dia makan. Percayalah soal perut seperti awal tahun. Soal perut, soal kebutuhan kita. Soal kebutuhan fisik kita. Kita yang bahkan mungkin merindukan kesembuhan, kita yang sedang sakit. Atau kita yang sedang bergumul dengan ekonomi. Allah tahu. Dan Allah yang akan menyediakan. Yang kedua apa? Ini paling sering tuh ini zaman sekarang tuh kesalehan palsu. Ya, inilah kesalehan palsu ini seperti si Isabel tadi. Beribadah gak sama Tuhan? Beribadah dengan cara apa? Dengan cara penyembahan berhala, dengan cara perzinahan. Itu cara dia beribadah. Ini kesalehan palsu saat iblis katakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa malaikat Tuhan akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Dia memutarbalikkan firman Allah. Itulah kerjaan iblis. Sampai sekarang iblis itu suka bolak-balikin firman Allah. Jadi banyak aja ajaran sesat di luar yang rasanya masuk akal. Kristus disuruh bikin loncatkan dirimu. Itu kan beriman toh. Beriman nih. Wah, saya harus buktikan kalau saya anak Allah. Saya lompat, ditangkap gak nih? Loncatan iman yang gak berguna. Yang justru membinasakan. Saya mau katakan apa? Menyalahgunakan firman untuk memenuhi agenda pribadi. Siapa yang hobi sekali pakai firman untuk memenuhi agenda pribadi? Untuk ngatur-ngatur Tuhan bertobat. Ya. Iblis memakai firman Tuhan untuk memenuhi agenda pribadinya. Apa bedanya dengan kita yang mungkin mengutip firman Tuhan dalam tanda kutip untuk agenda pribadi kita? Ya. Tapi Kristus juga sudah menang atas ini. Kristus sudah menang atas roti, atas urusan perut. Kristus sudah menang atas pengajaran yang sesat, kesalehan palsu. Dan Kristus juga sudah mengalahkan iblis yang menawarkan kemuliaan tanpa salib. Iblis katakan, sembah aku akan kuberikan ke dunia ini. Saya mengatakan Bapak Ibu, gampang bagi iblis memberikan dunia. Saya tapi yakin sih di sini mungkin Bapak Ibu udah gak ada yang kedukun. Tapi kalau Bapak Ibu nanya kenapa dukun bisa membuat kita kaya gitu kan. Ada disuruh bawa apa terus orangnya jadi kaya. Gak heran. Memang iblis juga bisa memberikan dunia dengan segala kegemerlapannya. Ya. Inilah kalau kemuliaan tanpa salib. Kristus justru datang untuk disalibkan dulu sebelum diberikan kemuliaan. Ini bagi setiap kita yang mungkin suka menghindari penderitaan. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tanpa pergumulan tidak ada iman yang bertumbuh. Cuman kan kita gak suka pergumulan. Tetapi itulah kita. Dan Kristus sudah, saya mau katakan Bapak Ibu, Kristus sudah menang. Dia sudah menang atas ini.
atas ketiga ini. Tapi musuhnya masih ngamuk. Itulah yang dia kerjakan sekarang. Menjerat kita dengan segala hal. Padahal sesungguhnya Kristus udah menang. Soal pergumulan-pergumulanmu, Kristus sudah menang. Tapi musuhnya ini masih ngamuk. Dia seperti pemberontak yang belum menerima kekalahan. Kalau bisa dia nyeret sebanyak-banyaknya jiwa untuk ikutan dengan dia. Karena dia tahu waktunya udah mau selesai. Makanya kalau dunia ini makin aneh, nah itulah ekor naga tuh yang lagi, Bapak Ibu tahu ekor naga? Set. Yang terbawa semua. Itulah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu percayalah, Kristus sudah menang. Iblis itu hanya bagian ngamuk-ngamuknya doang, bagian tantrumnya. Karena Kristus sudah menang saat kita semua gagal. Jadi Kristus harus dicobai supaya kita yang saat ini di tengah pergumulan, kita semua menang. Ya. Jangan takut. Oleh karena itu wajarlah Tuhan tutup perkataan dengan Tiatira begini, kita baca lagi 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai apa yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka adalah iman, kemenangan Kristus ini semua yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Apa yang ada padamu, peganglah itu sampai nanti aku datang. Tuhan gak mau menambahkan beban lain. Karena sesungguhnya kemenangan Tiatira itu udah diberikan kepada jemaatnya. Bagian jemaat yang masih setia hanya perlu memeluk Kristus. Ngerti gak? Ngerti gak Bapak Ibu? Bapak Ibu fokus lagi ya, fokus. Ya, segala roh-roh ngantuk saya usir. Ya. Jadi Bapak Ibu, kepada kamu, kepada kita yang tidak mengikuti ajaran dan penyesatan iblis dan penggodaan iblis, ya. Tuhan tidak mau membebankan hal lain, gak mau menanggungkan beban yang lain kepada kita. Artinya apa? Mereka akan diselamatkan hanya karena iman mereka. Oleh karena itu apa yang ada padamu, imanmu, diriku, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang, kembali lagi di minggu pertama saya sudah jelaskan, barang siapa menang, siapa tadi yang menang? Siapa tadi yang menang? Yang saya jelaskan panjang lebar dari Matius 4. Barang siapa menang, yaitu Kristus yang memberikan dirinya bagi kita, bagi jemaat Tiatira. Kan lihat ini. Nih lihat bagian sini ya. Tetapi apa yang ada padamu, ini Kristus, iman kepada Kristus, kemenangan Kristus, pegang itu. Jadi barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nanti nih, ngomongin nanti. Setelah kedatangan Tuhan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kristus sudah lebih dahulu juga diremukkan, ya. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi kemenangan kita bukan karena moral kita, tapi karena ada Kristus yang memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu mengerti? Ya. Jadi dikatakan dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bintang timur ini ngomongin siapa? Ngomongin Kristus sendiri. Ya, jadi bintang timur itu adalah Kristus. Jadi Kristus bukan hanya memberikan hadiah, dia memberikan dirinya sendiri. Ya. Apa yang ada padamu? Iman. Kristus akan memberikan dirinya sendiri. Jadi Kristus sudah menang. Dan engkau sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Siapa bertelinga?
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan perenungan Prapaskah kita yang pertama, ya, bahwa Kristus yang menang berjalan di tengah gereja dan memberikan kemenangannya. Oleh karena itu, apabila engkau mungkin dicobai iblis, berdoa dan berpengharapanlah kepada Allah. Kristus pasti memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau kekuatan. Tanpa salib, kenapa kita perlu ngomongin Prapaskah? Kenapa kita perlu ngomongin hal ini semua? Kenapa kita perlu ngomongin salib? Karena nanti kita akan ngerti betapa pentingnya hari-hari ini jalan menuju salib. Karena tanpa salib, ya, api Allah itu akan menghanguskan kita. Jadi Kristus yang menang berjalan di tengah gerejanya, memberikan kemenangannya melalui salib dan baptisannya. Engkau mati dan bangkit bersama Kristus. Kalau engkau mati dan bangkit bersama Kristus, itu ngomongin kemenangan. Siapa yang bisa ngalahkan kematian? Tanpa salib, api Allah hanya akan dapat menghanguskan kita. Karena salib, teguran menjadi anugerah. Tuhan nungguin pertobatan kita terus. Penghakiman pasti ada. Tetapi dunia kan mengolok-olok, mana itu Tuhan Yesus gak datang-datang. Penghakiman pasti ada. Dan Tuhan memberikan kita waktu terus untuk bertobat. Karena salib kita tidak binasa. Jadi Bapak Ibu, inilah perenungan Prapaskah kita. Dengan segala hal yang mungkin terjadi hari-hari ini di tengah kehidupanmu, pergumulan, pencobaan, percayalah ada satu pribadi yang sudah menang, yaitu Kristus. Dan hanya dialah bagian kita kekal selama-lamanya. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Tiatira sudah selesai. Ya, Tuhan katakan, saya paling suka ayat ini. Tuhan baik sekali ini, bagian sini. Bagi kamu yang bertahan, yang lain, orang-orang lain, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tuhan mengetahui kekuatan-kekuatan kita. Dan kekuatan itu dari mana? Dari Kristus. Mungkin Bapak Ibu katakan, kayaknya pergumulan saya kali ini lebih dari batas kekuatan saya deh. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah berkata gitu, kayaknya pergumulan saya kali ini agak melewati batas dan limit saya. Tapi Tuhan berkata gini, kepada kamu aku tidak mau menanggungkan beban lain. Mari kita yang bergumul, mari kita yang ada di dalam kelemahan, terus datang kepada Kristus dan berpengharapan kepada Tuhan. Kekuatan yang sejati datangnya hanya daripada Kristus. Karena kita ngomongin pertandingan yang bukan tandingan kita. Gambar yang tadi, coba multimedia gambar yang tadi Yesus dicobai, minta tolong karena itu agak jauh gambarnya. Saat Yesus dicobai, ini adalah pertandingan bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Ini bukan dengan kekuatan kita. Sebenarnya pertandingannya adalah antara Kristus dan iblis. Ini pertemuan antara anak Allah dan si ular tua. Ya, Bapak Ibu kalau dengar si ular tua, ya, udah mulai lepas ya. Ini bukan dengan kekuatan kita. Kau yang ada di dalam kelemahan, percayalah memang itu bukan dengan kekuatanmu. Ngomongin gambar tadi, ya, itu bukan karena kekuatan kita. Hanya karena kekuatan Kristus. Mari pada pagi siang hari ini, pribadi lepas pribadi yang bergumul, yang mempunyai pergumulan di tengah keluarganya, hal-hal apa, mungkin rasanya pencobaan yang engkau alami lebih daripada kekuatanmu, dan memang tanpa Tuhan kita gak mungkin bisa. Tapi kita tahu ada Kristus yang sudah memberikan dirinya.
Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, kepadanya akan kukaruniakan diriku sendiri. Dari 3 minggu sebelumnya Tuhan selalu memberikan dirinya, memberikan dirinya, memberikan dirinya. Dan hari ini kita akan nyanyikan betapa besarnya anugerah di dalam Yesus Kristus. Pribadi lepas pribadi, saya berikan waktu untuk memohon kepada Tuhan. Atau mungkin engkau yang selama ini belum bertobat dan ternyata Tuhan selama ini menunggu pertobatanmu. Dan ternyata selama ini kamu tidak mau bertobat. Mungkin selama ini engkau, ya udahlah Tuhan udah ngertinya apa isi hatiku misalnya. Aku itu di hadapan Tuhan. Sebab apabila engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil. Selama ini Dia menunggu pertobatanmu. Selama ini engkau yang tidak mau bertobat. Penghakiman Tuhan nyata, tetapi kasih Tuhan juga sama nyatanya. Haleluya.